Hari ini Bina, Mama Bianca, hatinya bergerak untuk mengunjungi anaknya di rumah sakit. Yah, rindu kepada anaknya mengalahkan egonya. Ego yang beralasan ia tak tega melihat anaknya di dalam rumah sakit jiwa. Memang ia sebenarnya sangat tak mampu berada di dekat anaknya dalam kondisi seperti itu. Namun mendapatkan cerita dari anak perempuannya kalau Bana semakin membaik membuat Bina ingin menjenguknya. Betapa senangnya juga hati Bianca, ibunya yang bertahun-tahun tidak pernah ke sana sekarang mau mengunjungi kakaknya. Benar, Bana semakin membaik. Ia tak lagi berteriak ataupun selalu menjadi pendiam. Bana bahkan sering merespon bila diajak bicara dengan lawannya. Mungkin ini juga pengaruh Yusuf yang akan bertemu dengannya. Bana ingin meminta Yusuf dengan tulus ke Yusuf. Ia sudah berubah, ia menyesali semua perbuatannya dulu. Mata Bina berkaca-kaca menatap anak lelakinya dari balik jendela. Ya Tuhan, Bananya sudah sedewasa itu. Sudah berapa tahun ia tak hidup bersama anaknya. Penyesalan menggerogoti hatinya. Bina sampai tak sanggup melangkahkan kakinya untuk berjalan masuk ke dalam. Cairan bening mengalir di pipinya. Ia merasa sudah menjadi ibu yang tidak baik, menelantarkan anaknya ketakutan di rumah sakit. "Ma, masuk ya," ujar Bianca mengelus bahu ibunya lembut. Bianca jelas tahu bagaimana perbuatan mamanya. Menghapus air matanya, Bina dan Bianca berjalan masuk ke dalam. Bana yang tadi sedang diajak ngobrol dengan suster mendadak tubuhnya menegang melihat dua wanita yang melangkah mendekat ke arahnya. Wanita yang menjadi cinta pertamanya, mamanya, yang selalu ia tunggu-tunggu kehadirannya setiap hari, akhirnya mau mengunjunginya. Betapa bahagia sekaligus kecewa merasuki hatinya. Bahagia ya karena mamanya sekarang yang berada di depannya, dan kecewa karena baru sekarang mamanya menjenguknya. "Ma, Mama," bahkan lidahnya seakan keluh memanggil nama ibunya. Bina terisak ketika ia dipanggil. Betapa ia merindukan panggilan itu dari anak lelakinya. Bianca juga sama menangis haru. Hari yang ditunggu-tunggu setelah sekian tahun mereka bisa berkumpul satu keluarga, walaupun tanpa papa di sisinya. Bina tak kuasa untuk tak memeluk Bana. "Anakku Bana, Mama merindukanmu. Maafkan Mama nak, maafkan Mama." Hati Bana luruh. Perasaannya kecewa hilang saat Perasaan kecewanya hilang saat mamanya mengatakan ia merindukannya. Itu sama saja Bana diinginkan. Bana dirindukan oleh orang yang melahirkannya. Bana juga rindu Mama. "Mama kenapa baru datang ke sini?" Bana selalu menunggu Mama setiap hari. "Maafin Mama nak, maafin Mama." Mungkin 1000 maaf ia akan ucapkan kepada anaknya yang hidup menderita di sini sendirian. Bianca menyeka air matanya. Tidak ada kata lebih bahagia selain hari ini. Ia bisa membawa mamanya ke pelukan Bana. Bina melonggarkan pelukannya, menatap Bana lama. Sudah berapa tahun ia tak mengawasi anaknya yang sudah sangat dewasa. "Maafin Mama ya, baru sekarang Mama bisa mengunjungimu." Bana memeluk mamanya lagi. Ia seperti kembali ke masa remaja. Pelukan Mama sangat dan hangat dan nyaman. Andai mamanya selalu hadir di sini, mungkin ia lebih cepat bangkit dan pulih. Percuma, sudah kejadian. Harusnya ia bersyukur mamanya mau mengunjunginya setelah ia berbuat kesalahan yang begitu fatal. Yah, Bana harus bersyukur. Tuhan masih mau mengetuk hati mamanya untuk memeluknya lagi. Bana juga minta maaf. Bana juga berbuat salah, berbuat jahat. Bana ngecewain Mama. Bana bunuh Papa. Tangis Bana pecah. Kilasan memori lama kembali hadir. Ia menjadi ketakutan. Wajahnya mendadak pucat. Pandangan Bana kembali kosong.
Bina yang melihat raut kosong dan ketakutan anaknya semakin mengeratkan pelukannya. Yang lalu biarlah berlalu. Kamu sudah menyesali itu, Bana. Papa pasti sedih melihat kamu seperti ini sekarang. Bana takut, Ma. Papa dan dia selalu hadir jadi mimpi buruk di hidup Bana. Kamu bisa sembuh. Kamu pasti sembuh, Bana. Mama yakin itu. Kalimat Bina seakan menjadi penenang bagi Bana. Kamu bisa sembuh. Kamu pasti sembuh. Apa dia mau maafin Bana, Ma? Tanya Bana ragu. Bana dan Bina sudah duduk bersebelahan dengan Bianca yang masih diam di samping Bina. Bianca memberi kesempatan mamanya untuk mencurahkan sayangnya pada Bana. Ariel bahkan maafin kamu, Nak. Ariel pemuda yang baik. Dia pasti menerima maaf tulus darimu. Ariel, nama yang sudah sangat lama tidak ia sebut, tapi sama sekali tidak terasa asing di telinganya. Yusuf Al-Ghifari, pemuda yang ia hancurkan kisah cinta dan kisah hidupnya. Namun, bisa kembali bangkit. Harusnya, ia mengambil contoh untuk semakin berusaha untuk bangkit dan sembuh dari Ariel. Hidup Ariel yang dulu suram karenanya bisa kembali menata hidupnya. Senyum Bana merekah. Ia pasti bisa sembuh. Dokter mengatakan padanya 40% lagi ia bisa benar-benar sembuh. Melihat senyum tulus Bana sangat menenangkan untuk hati Bina dan Bianca. Bana menatap adiknya haru. Bian, terima kasih. Kamu yang selalu menemani kakak di sini. Kamu yang gak pernah lelah untuk menyemangati kakak untuk sembuh dan bangkit. Kamu adik kakak yang kuat. Kamu yang menanggung hidup keluarga kita selama kakak di sini. Bianca kembali mengeluarkan cairan bening di pipinya. Baru kali ini setelah sekian tahun, ia mendengar kalimat tulus dari kakaknya. Kak Bana. Bianca mendekat ke Bana memeluk kakaknya. Bian sayang Kak Bana, sebentar lagi kita bisa berkumpul di rumah kembali. Bina membalas pelukan adiknya. Yang diikuti Bina memeluknya juga. Betapa beruntungnya ia memiliki dua perempuan hebat di kehidupannya. Bana semakin termotivasi untuk segera sembuh. Kali ini ia yakin ia akan benar-benar sembuh. Ia yakin setelah bertemu Ariel dan mendapat maaf darinya, hatinya akan plong dan tenang. Yusuf tumbenan saja pulang kerja sebelum asar. Biasanya paling-paling normalnya jam 5 sore kalau nggak ada jadwal yang padat. Karena besok hari libur nasional dan juga tidak ada jadwal meeting yang terlalu penting. Jadi Yusuf bisa pulang siang kayak gini berada di rumah. Untung saja Aisyah yang juga ada di rumah bisa menyambut suaminya pulang kerja. Aisyah pagi tadi sudah kembali kuliah. Ia tak mau izin lama-lama. Takutnya tugas yang semakin menumpuk malah membuat kepalanya pening. Ia yang cuman ada 2 mata pelajaran, jam 12 sudah bisa pulang ke rumah. Sesudah sholat asar berjamaah berdua di rumah, mereka santai-santai sambil menonton televisi di ruang tamu. Sebenarnya yang menonton cuma Aisyah sih. Yusuf yang tidur berbantal pahanya asik dengan gadgetnya. Yusuf men-scroll chat-chat di WhatsApp-nya. Banyak pesan yang belum ia balas karena baginya tidak terlalu penting. Tangannya berhenti melihat pesan dengan Bianca 2 minggu yang lalu. Mengapa ia melupakan janji temu itu? Yusuf mengatakan akan membalas pesannya kalau dirinya sudah siap. Namun apakah ia benar-benar siap untuk memaafkan Bana, kakak Bianca? Ia jadi bingung sendiri. Yusuf tak mau juga memberi harapan palsu kepada Bianca dan Bana. Yusuf berdecak sebal. Kenapa, Mas? Aisyah menunduk menatap suaminya. Yusuf terdiam. Apa sekarang sudah waktunya ia menceritakan masa lalunya kepada Aisyah? Apa Aisyah akan siap menerima apa adanya dirinya yang dulu? Tapi sampai kapan juga ia akan menyembunyikan kepada Aisyah?
Ia ingin tak ada kebohongan apapun lagi pada rumah tangganya. Yusuf bangkit untuk duduk berhadapan dengan Aisyah. Cak, kok aja suaminya mendadak serius begini? Kayaknya ada yang penting untuk dibicarakan. Ya, apa mas? Kamu mau dengerin cerita masa laluku enggak? Tanya Yusuf menggaruk tengkuknya yang gak gatal. Ia bingung harus dimulai dari mana. Aisyah tercenung, bisa-bisanya juga suaminya menanyakan itu padanya. Jelas ia akan mendengarkan dengan telinga terbuka lebar. Syah, mas, kamu gak bertanya ke aku itu. Kalau kamu mau, aku pasti akan mendengarkan semua tentang kamu. Yusuf menghela nafas panjang, gak semudah itu menceritakan cerita pahit hidupnya ke orang lain. Yusuf mulai menceritakan kisah masa lalunya dari ia masih berpacaran dengan Bianca sampai masa terpuruk dan ia dihancurkan oleh keadaan sendirian. Ada sedikit ketakutan dalam benak Yusuf setelah menceritakan ini. Yusuf takut Aisyah tak menerima dan meninggalkannya. Aisyah malah semakin mendekat ke Yusuf memeluk suaminya erat. Suaminya sudah mengalami masa-masa terpuruk sendirian, ditinggal oleh orang yang disayang secara bersamaan. Itu tidak mudah, meskipun Aisyah tidak mengalaminya. Ia dapat merasakan itu. Jadi itu juga alasan Yusuf berpindah-pindah tempat kuliah. Selain untuk menimba ilmu, Yusuf juga melarikan diri dari kesedihannya. Yusuf tertegun di pelukan Aisyah. Istrinya tidak menghakimi masa lalunya. Memang benar ya mas, kutipan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berharap kepada manusia adalah kepahitan hidup yang paling buruk. Sangat benar, dulu Yusuf terlalu ambisius oleh kehidupan duniawi, melupakan di mana ia bisa berpijak. Mungkin itu teguran yang sangat nyata dan menyakitkan sampai sekarang. Kamu gak kecewa sama aku dulu, Cak? Untuk masa laluku. Yang mana, mas? Berpacaran, jauh dari kehidupan akhirat, terlalu ambius menggapai kemenangan dunia yang fana. Aisyah menggeleng. Kalau dibilang kecewa ya jelas aku kecewa dan sedih mas. Tapi bukan tugasku untuk menghakimi masa lalumu. Aku bukan makhluk sesuci malaikat yang gak punya dosa. Aku juga sama pendosanya. Aku cuma sedang bersyukur sekarang kamu mau berubah dan bangkit untuk terus menjadi lebih baik. Dan aku semakin bersyukur aku yang menjadi tempat kamu berkeluh kesah dan saling mengingatkan dalam hal apapun. Hidup dengan Yusuf tentu harus menerima segala kebaikan dan kekurangan pasangannya. Yusuf terhenyak betapa selalu ia ucapkan syukur dirinya mendapat belahan jiwa seorang Aisyah. Saat semua orang mungkin akan menghakiminya, Aisyah malah memeluknya. Kenapa kemarin-kemarin ia merasa mengkhianati istrinya, menghabiskan banyak waktu berjalan berdua dengan Bianca, dan Aisyah tidak menghakiminya saat tahu masa lalunya ia pernah berpacaran. Sayang, mata Yusuf bahkan berkaca-kaca. Yusuf kehabisan kata-kata. Ia memeluk Aisyah lebih erat. Yusuf lanjut menceritakan kalau ia akan bertemu kakak Bianca yang sekarang di rumah sakit jiwa. Aisyah memberi support agar Yusuf bertemu dengan Bana. Meskipun Bana andil dalam hancurnya masa lalu Yusuf, tapi Aisyah yakin dia sudah mendapatkan balasannya. Semua orang berhak mendapatkan maaf. Tak baik juga berkelung dendam yang berkepanjangan. Kalau mau ceritain ya mas. Aku lebih suka kalau kamu terbuka sama aku. Kita sharing sama-sama. Aku jadi merasa berguna kalau jadi tempat bersandar sama kamu. Aisyah bersyukur Yusuf semakin terbuka kepadanya. Maaf baru cerita setelah hampir 1 tahun pernikahan kita. It's okay, I know you need me, you time mas. Jadi kapan kamu mau bertemu mereka? Yusuf menggeleng pelan. Gak tahu, lebih cepat lebih baik. I will be well. I betis. Aku mau ikut. Kamu mau ikut? Ajak Yusuf.
Boleh, kenapa enggak? Emang aku nggak ganggu kalau ikut? Enggak lah, malah kamu jadi penenang buat aku. Masa? Canda Aisyah. Kok gitu sih kamu? Bercanda mas. Aisyah yang gantian tiduran di paha Yusuf. Mas, kalau suatu saat aku kelelahan gimana? Gak tahu, entah kenapa pertanyaan itu terlontar di mulut Aisyah. Yusuf mengangkat keningnya heran. Because? Entah itu karena apa, tapi jangan tahan aku ya mas. Kamu ngomong apa sih, kok jadi ngelantur gini? Yusuf menyentil kening Aisyah pelan. Tak suka dengan topik yang gak masuk akal ini. Aisyah terkekeh pelan. Bercanda lagi mas. Yusuf mendatarkan wajahnya. Gak baik bercanda kayak gitu. Iya maaf, ujarnya dengan senyum manis tersungging di bibirnya, yang tentu meluluhkan hati Yusuf. Ariel, kita bertemu dengan kakakmu lusa di kafe waktu itu. Bersambung.